Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengkaji dan mengambil istinbat hukum dan akhlak dari ayat 116. Dalam ayat 116 tersebut, di sana kelompok dari Yahudi, Nasrani serta orang-orang musyrik, mereka memiliki pandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, yang kemudian dikritik dan disanggah serta dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bantahan. Bantahan yang pertama, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dengan penyebutan subhanah. Kata subhanah itu artinya menyucikan Allah dari segala hal yang bisa menurunkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang kedua, Allah mengatakan tidak mungkin Allah punya anak karena semua yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membantah semua yang ada di alam semesta ini patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 bantahan ini membantah sekaligus menghancurkan pemahaman 3 kelompok tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Yang berikutnya kita akan bahas pada kesempatan malam ini adalah ayat ke-117 yang masih merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin memperlihatkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi', Allah memulai dengan kalimat badi'. Kata badi' di dalam bahasa Arab itu artinya pencipta, dari kata bada'. Di dalam bahasa Arab Allah menggunakan, atau dalam Al-Quran Allah menggunakan 2 kalimat, kata bada'a dan khalaqa. Ini yang perlu kita pahami. Kata khalaqa itu menciptakan, kata bada'a juga menciptakan. Kalau kedua kosakata ini digunakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa persamaan dan perbedaannya? Tentu Allah ketika menggunakan kosakata di dalam Al-Qur'an pasti memiliki makna, pasti memiliki tujuan, dan masing-masing kata dan istilah yang digunakan Allah pasti tidak sama muatannya. Ini yang perlu dipahami. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, yang disebut dengan kata khalaq itu artinya adalah mengadakan sesuatu dan menentukan. Berarti menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti apa? Langit dan bumi. Ini dari tidak ada, lalu Allah adakan. Itu disebut dengan khalaq. Artinya tidak memiliki materi-materi penciptaan itu. Sementara kata ja'ala yang artinya menjadikan,
itu mengadakan sesuatu dari bahan yang ada. Misalnya kita buat meja nih. Meja ini ada karena ada apanya, Pak? Ada bahannya. Apa bahannya? Dari pohon, kayu. Maka kata meja nggak bisa kita menggunakan khaliq. Orangnya disebut khaliq. Tapi orangnya disebut dengan sona'a. Jadi kata sona'a, ja'ala, khalaqa, bada'a, itu banyak bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesia ya mencipta aja. Tidak ada muatannya. Maka bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab itu jauh sekali. Nah, kata ja'ala menjadikan sesuatu dari bahan yang ada. Sama dengan sona'a. Maka orang yang melakukan disebut dengan soni' atau ja'il. Tapi kata khalaqa menciptakan sesuatu dari yang kagak ada, nggak pakai bahan. Makanya nanti kalimat yang Allah gunakan kun fayakun, jadilah. Kenapa? Kullun lahu qanitun, semuanya patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak begitu, Pak. Kita nggak bisa bilang kun. Kita mau punya mobil, kita bilang apa? Kun. Tetap aja mobilnya nggak ada. Pakai akun datang. Gak bisa. Itu kekuasaan Allah yang bedakan dengan kita. Ini membantah orang-orang kafir ini. Nah, apa perbedaan dengan bada? Kalau kata khalaqa itu umum, mencakup semua. Tetapi kata bada'a di dalam bahasa Arab itu artinya di sana disebutkan al-ibda'ul asya ala ghairi misalin sabiq. Yang disebut dengan bada itu adalah mengadakan sesuatu nggak ada contohnya, unik. Kalau orang bilang limited edition, apa itu limited edition, Pak? Nggak ada lagi, cuma satu doang. Kalau ada contoh lain itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang unik itu. Maka kalau kita lihat langit dan bumi itu unik tuh, nggak ada satupun ciptaan yang sama dengan itu. Maka disebut dengan al-ibda atau ibda'ul asya ala ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu tapi enggak ada contoh sebelumnya, cuma satu-satunya. Itu disebut dengan ibda. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, langit itu indah. Di situ ada inovasi. Makanya orang yang melakukan inovasi disebut dengan bid'ah. Bid'ah dari kata apa? Bada'. Menghadirkan sesuatu tanpa contoh yang dulu yang ada, tetapi di situ semuanya dalam susunan yang indah, namanya al-abda. Dan Allah disebut dengan badi'. Maka nanti kita lihat, Pak, ketika Allah ciptakan langit, bukan cuma langit. Di situ ada atmosfernya, di situ ada planet-planetnya, di situ ada bintang-bintangnya, itu ada mataharinya, yang semuanya berputar, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan Allah cuma bilang kun fayakun. Dia berputar sesuai dengan porosnya. Mata wasyamsu tajri li mustaqarrir laha dzalika takdirul azizil alim. Matahari berputar di porosnya tuh. Dan dia berputarnya udah Allah atur waktunya. Jaraknya dengan bumi Allah udah tetapkan. Dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin terjadi perbenturan kecuali nanti kiamat. Kiamat gimana? Dari barat muncul matahari terbit. Terbenam di mana? Timur, berarti menyalahi hukum alam. Kalau menyalahi hukum alam, apa yang terjadi? Hancur, Pak. Sebagai contoh, ini gelas nih. Gelas saya putar ke kanan. Isinya air, Pak. Lalu kemudian saya balik putarannya. Udah putar kanan, saya balik. Apa yang terjadi? Air brak. Itu alam nanti gitu, Pak. Pampung, hancur semua. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kiamat itu hancur semua tuh. Kenapa? Bagaimana nggak mau hancur? Hukum alam terbalik. Yang seharusnya terbit dari timur, terbit dari barat. Anda bisa bayangkan. Kapan-kapan kita akan bicara tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ketika bicara tentang ayat kiamat.
Nah itu kata badi. Maka Allah gunakan untuk menisbatkan dirinya badi'us samawati wal ard. Kata as-samawat. Kata as-samawat itu dari kata sama. Sama itu artinya tinggi, as-sumu. Dari kata itu muncul kata as-sama'u, tinggi. Maka langit di mana langit? Di atas atau di bawah? Di atas. Tinggi enggak, Pak? Tinggi tuh. Maka menggunakan kata as-sama. Tapi karena banyak, maka disebut dengan as-samawat. Kata as-samawat dalam Al-Quran itu bukan menunjuk pada cuma satu langit saja sebagai atap. Tapi di sana disebutkan juga merujuk pada seluruh alam semesta dan hukum-hukumnya. Jadi ketika dikatakan badi'us samawati wal ard, bukan cuma langit sebagai objek yang diciptakan Allah, tapi aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku buat langit beserta seluruh isinya itu ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan indah dan menarik. Yang saya katakan indah gimana? Masing-masing bergerak sesuai dengan perintah Allah, nggak ada yang menyalahi sama sekali. Artinya apa? Makhluk aja kullul lahu qanitun, semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang digunakan itu kata as-samawat, ada lapisan-lapisan. Yang kita lihat, yang kelihatan biru itulah adalah langit pertama. Yang di situ ada apa? Ada lapisan-lapisan. Lalu kemudian ada langit kedua, langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Kalau udah langit ketujuh itu sudah di sanalah tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan sampai langit ketujuh ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu as-samawat. Yang kedua, wal ardi, bumi, tapi enggak menggunakan jamak. Kalau langit menggunakan jamak, kenapa bumi enggak menggunakan jamak? Enggak yang disebutkan badi'us samawati wal aradi, enggak. Badi'us samawati wal ard, pencipta 7 lapis langit dan 1 bumi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat tunggal? Kenapa? Karena bumi tidak seperti langit. Bumi itu satu kesatuan yang spesifik, unik, dan itu saling berhubungan tuh. Maka kalau Anda lihat bumi, tuh bumi ini, Pak, maka di dalamnya itu sampai ke bawah itu unik semua, satu kesatuan, enggak terpisah. Tapi kalau langit terpisah enggak? Langit 1, langit 2, bisa enggak tuh? 3, bumi enggak. Satu kesatuan. Ini lapisan permukaan. Bagaimana lapisan berikutnya? Lapisan berikutnya kita enggak tahu. Yang tahu orang pertambangan tuh. Di dalamnya ada mineral, dalamnya ada nikel, di dalamnya ada timah, yang semuanya dikorupsi itu orang-orang itu tuh, Pak. Yang kalau seandainya kita ini Indonesia ini termasuk yang paling kaya, Pak. Anda bayangkan, kata pengamat ekonomi, dari tambang saja. Tambang itu di mana? Di Luwuk, Sulawesi Tengah, di Morowali itu tambangnya nikel semua. Karena saya pernah ada di satu perusahaan namanya IMIP. Perusahaan IMIP ini perusahaan yang bergerak di bidang nikel. Dan dia membuat baja. Baja itu digunakan untuk apa? Baja ringan tuh. Pokoknya dari nikel dibuat jadi baja. Itu pegawainya sampai ribuan, ratusan ribu orang. Dari Indonesia, dari juga Cina. Jadi kalau dikatakan banyak tenaga Cina, banyak sana, Pak. Karena saya lihat, banyak sekali. Nah, tenaga Indonesia yang Muslim, kita lakukan pembinaan namanya Spiritual Management Training. Setiap bulan. Dan itu timahnya luar biasa, Pak. Kita diajak muter-muter tuh sambil lihat namanya smelter. Atau smelter. Smelter itu artinya pembakaran itu. Dan itu suhunya sampai berapa derajat. Kalau Bapak dimasukin ini langsung jadi hangat. Habis tuh. Saking panasnya. Nah, pertanyaan apa? Di negara kita itu tambang banyak, Pak. Kalau seandainya hasil tambang ini digunakan, kata pengamat ekonomi ini, 1 orang itu dapat 1 miliar. 1 orang 1 miliar. Jumlah penduduk Indonesia ini berapa juta itu Indonesia penduduknya? 280 juta. Kayaknya beda dengan Roma Irama itu. Roma Irama berapa? Hah? 130. Beda nih. Ini 200.
280. Berarti bukan penganut Roma Irham. Itu 280 juta Pak, dengan hasil baru tambang loh. Itu masing-masing dapat 1 miliar. Bayangkan kalau 1 miliar satu orang, maka pendidikan gratis, ekonomi gratis mereka, pengangguran diberikan tunjangan. Di barat itu pengangguran kasih namanya tunjangan individu sosial dapat ya. Kita enggak, udah enggak dapat tunjangan dipajakin terus Pak. Pajaknya berapa persen? Tinggi banget, Indonesia ngawur emang. Kenapa? Karena yang menikmati harta kekayaan bangsa kita itu cuma segelintir orang Pak. Kalau seandainya itu berlaku tuh dari baru hasil tambang, belum hasil apa lagi? Belum laut, belum hutan. Nah, bayangkan itu, nggak mungkin ada yang miskin. Semuanya akan makmur. Nah, badi'us samawati wal ardh. Maka salah satu sifat Allah adalah al-badi', menciptakan sesuatu dengan inovasi dan kreasi. Jadi bukan mencipta, tapi memperindah ciptaan itu dengan aturan-aturan dan hukum serta bentuknya yang unik, namanya al-badi'. Maka kita sebagai seorang muslim, Rasulullah perintahkan kita meniru akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Salah satunya di dalam ayat ini adalah al-badi'. Gimana caranya meniru akhlak dan sifat serta nama Allah al-badi' ini? Kata para ulama, jadilah Anda seorang yang kreatif dan inovatif. Gimana tuh kreatif dan inovatif? Bahannya boleh sama, tapi hasilnya beda. Bisa dipahami nggak Pak? Inovatif. Apa arti inovatif? Melakukan sesuatu yang belum ada sebelumnya, itu inovasi. Seperti contoh, Bapak ini makan tempe. Tahu tempe Pak? Tahu, itu sahabat karib. Kalau bahasanya Benyamin S, apa itu? Musuh. Ya, kalau makan tiap hari bisa stroke tuh tempe. Jadi hati-hati Pak makan tempe. Kalau makan tempe setiap hari Bapak bisa stroke. Darah tinggi. Tahu nggak? Bapak tahu nggak kedokterannya? Kenapa bisa stroke darah tinggi? Coba tiap hari tempe terus. Suami marah kan sama istrinya karena sering marah, jadi darah tinggi naik, kena stroke. Gara-gara makan tempe. Maka kesimpulannya tempe menjadi penyebab stroke. Kesimpulannya kan gitu. Gara-gara makan tempe, karena emosi terus setiap hari tempe, akhirnya marah, lama-lama darah tinggi naik, kenalah stroke tuh. Kesimpulannya apa Pak? Tempe menjadi penyebab penyakit stroke. Tapi jangan diambil nih, nanti dibilang sama istrinya, jangan beli tempe. Kata Ustadz Rusli, penyebab stroke. Jangan Pak, nanti saya dicari dokter. Bisa diadili saya. Maka menjadi orang yang kreatif, inovatif, itu muslim. Kalau muslim cuma diam, santai, nggak ada inovasi, nggak ada kreasi, Anda dipertanyakan, Anda muslim nggak sih? Muslim itu harus inovatif, kreatif. Kalau bikin tempe, jangan digoreng terus. Diapain tuh? Diorek, tongseng, jadikan sate tempe, rasanya seperti daging. Bisa nggak begitu Pak? Ini bahannya tempe, tapi jadikan dari bahan tempe itu bisa jadi sate daging. Berarti inovatif tuh, kreatif. Ini tempe digoreng mulu. Dari zaman dulu sampai sekarang masih goreng. Buat inovasi tuh, itu hebat tuh. Maka diperintahkan Allah kita meniru akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, yaitu dengan cara kita harus jadi orang yang kreatif, inovatif. Caranya gimana? Kalau berpikir out of box. Tahu out of box? Atau out of the box. Tahu artinya Pak? Out of the box itu mikir di luar kotak, jangan di dalam kotak. Maksudnya apa? Anda kalau berpikir harus nembus keluar sampai punya ide-ide yang luar biasa. Itu namanya out of the box. Artinya apa? Tidak terbelenggu dengan cara-cara lama yang sudah nggak efektif lagi. Kalau ngajar harus inovatif. Tidak pakai cara lama. Cara lama gimana? Itu terus. Paham tidak paham nggak penting katanya. Nggak perlu. Itu yang namanya guru Pak, harus inovatif. Maka ada namanya metode pembelajaran yang terus-menerus diperbaharui. Itu inovasi. Maka salah satu penilaian guru itu kalau kita belajar
ilmu pembelajaran itu Pak, itu adalah sejauh mana guru itu inovatif di dalam pembelajaran. Makanya ini meniru akhlak Allah. Kalau berpikir tidak terbelenggu dengan cara-cara lama yang mungkin sudah tidak lagi efektif, tetapi mencari solusi baru untuk masalah yang lama. Bisa dipahami nggak nih Pak? Saya khawatir cuma saya sendiri yang pahami. Yang kedua, yang disebut dengan inovatif itu, Anda harus berkarya, mencipta. Makanya banyak kita lihat orang-orang menciptakan sesuatu tuh. Apa? Misalnya bahan bakar bensin kan mahal nih. Bagaimana caranya kita membuat bahan bakar bukan dari sesuatu yang mudah habis. Dari apa? Air misalnya. Maka muncul tuh ada orang bikin bahan bakar dari air Pak. Pernah dengar nggak? Tuhan, bayangkan Pak, kalau air jadi bahan bakar Pak, itu yang namanya pom bensin rugi Pak. Habis tuh, bisa tutup semua tuh. Kita pakai, cuma yang repot air bisa habis, dijadikan bahan bakar tuh. Tapi ada yang mampu membuat seperti itu. Kalau nggak salah pernah saya lihat di YouTube itu yang kemudian ini dicibirkan oleh orang-orang, kok bisa air bisa jadi bahan bakar. Nah kalau itu mampu dilaksanakan, maka orang itu berpikir inovatif, menghasilkan karya. Itu meniru akhlak Allah. Menjadikan sesuatu tidak ada contohnya, itu luar biasa. Apalagi misalnya aplikasi-aplikasi. Bayangkan di dalam dunia teknologi informasi itu luar biasa perkembangannya. Apalagi sekarang kita kenal ada namanya artificial intelligence, AI itu, kecerdasan buatan Pak. Saya banyak sekarang guru saya Pak, guru saya ini itu bukan orang Pak. Guru saya adalah AI sekarang. Syekhuna Artificial Intelligence rahimahullah. Kenapa? Karena nanya sama dia dijawab semua. Kira-kira apa? Ada yang disebut dengan Gemini di dalam Google tuh. Kayaknya bengong semua nih, paham gak nih? Jangan gaptek semua nih. Ada yang disebut dengan DeepSeek tuh, ada. Itu kita tanya tuh, dijawab semua Pak. Tetapi jangan berpedoman pada itu. Kita tetap mencari memperkuat bacaan kita dengan literatur. Jangan terlalu percaya juga, karena kadang bohong juga tuh AI. Kita tanya, dia jawab, sok pintar. Pai jawabannya ngawur tuh, tapi harus dicari bahan pembandingnya. Itu namanya inovatif Pak. Kalau tidak ada itu repot Pak. Boleh jadi nanti mobil itu nggak perlu pakai driver, jalan sendiri. Udah ada nggak mobil gitu? Sudah ada. Pesawat juga sama. Tidak perlu lagi pakai orang, tapi langsung pakai AI, artificial intelligence, jalan sendiri, pasti akurat dibandingkan dengan orang yang bisa keliru. Kenapa orang bisa keliru? Karena dia ngantuk, dia tidur dan sebagainya. Tapi enggak sesuai dengan patokan yang ditetapkan. Nah, bayangkan. Nah kalau itu terjadi, itu namanya inovasi. Boleh enggak? Boleh. Di dalam muamalah inovasi itu penting. Tapi dalam ibadah inovasi bid'ah. Bisa pahami? Misalnya saya beri contoh. Sholat subuh 2 rakaat. 2. Saya mau inovasi jadi 80 rakaat. Mana lebih bagus? 2 atau 80 Pak? 80 lebih bagus Pak. Kalau Bapak dikasih pilihan warna merah atau warna biru, mana Bapak pilih? Merah. Kenapa merah dipilih? Lebih banyak dari yang biru. 100.000, 50.000. Yang lebih banyak angkanya lebih bagus. Nah, kalau kita suruh beri pilihan 2 rakaat atau 80 rakaat sholat subuh, kita pilih 80 rakaat karena lebih banyak. Tetapi kata Allah, bid'ah tuh. Saya sudah tetapkan 2, jangan ente tambah. Ini adalah ibadah. Ibadah itu al-aslu fil ibadah at-ta'ah. Di dalam ibadah itu patokannya taat. Kalau Allah bilang 2, 2 sudah. Saya tambahin jadi 3, bid'ah ente. Itu namanya bid'ah di dalam ibadah. Jadi kalau bid'ah di dalam muamalah itu bukan bid'ah. Itu inovasi. Maulid misalnya itu bukan ibadah, dia muamalah, tradisi. Diadakan itu bukan bid'ah, itu adalah sesuatu yang baik. Makanya para ulama mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Yang disebut dengan sayyi'ah mengadakan sesuatu dalam akidah dan ibadah. Misalnya akidah apa? Kita mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu bid'ah. Karena ketentuan yang sudah pasti tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sholat yang ditetapkan 5 waktu nggak ada tambahan lagi. Baca Fatihah begitu, ya begitu.
nggak perlu diinovasi di dalam persoalan ibadah. Termasuk inovasi dalam dakwah. Maka kemudian muncullah inovasi-inovasi dalam dakwah. Ada yang dakwah pakai A, pakai B, pakai C, ada yang sampai guling-guling dakwah itu. Kan ada yang dakwah sampai guling-guling ke akhirnya kemudian kita tertawa terbahak-bahak. Tetapi yang begitu dianggap inovasi yang nggak bagus. Yang saya maksud inovasi di dalam dakwah itu adalah Anda cari metode dakwah yang kreatif, inovatif, yang membuat orang kemudian mau ikut dengan kita. Kalau cuma ngajak biasanya belum tentu ikut. Tapi bagaimana caranya mereka itu bisa diajak. Itu potongan dari ayat 117. Yang berikutnya, wa idza qada amran, apabila Allah menetapkan segala sesuatu. Qada amron, karena ini bicara tentang kekuasaan Allah. Kata qada itu dalam bahasa Arab banyak artinya, Pak. Bisa artinya memutuskan, bisa artinya menetapkan, bisa artinya menghendaki, bisa artinya kata qada itu misalnya qadaul hajat, memenuhi. Anda mau qada hajat ane nih. Maksudnya mau memenuhi. Bisa juga mengganti. Qadaan, ada kan? Saya sholat subuh qadaan. Kenapa qadaan? Karena tidak lagi pada waktunya. Nah, di dalam ayat ini wa idza qada amran ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan segala sesuatu, maksudnya apa? Kehendak Allah adalah hukum yang tertinggi dan keputusan Allah nggak bisa diganggu gugat. Kalau Allah ciptakan langit dan bumi, udah itu ketentuan Allah. Maka di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi ini adalah sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan takdir. Dan kita, salah satu rukun iman kita, salah satunya apa? Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau kita percaya kepada takdir baik dan kepada takdir buruk, maka apapun yang diperbuat Allah kepada kita anggap sesuatu yang baik. Misalnya apa? Allah kasih sakit kita. Bagi kita mungkin gak bagus nih, tapi bagi Allah, disitulah Anda dibersihkan dari dosa. Di situ Anda diingatkan, jangan lagi melakukan sesuatu yang bisa membuat Anda kembali menjadi sakit tuh. Makanya orang Islam tidak ada kata tidak baik di dalam urusannya. Orang Muslim, kata Nabi, tidak ada kata tidak baik. Semua yang terjadi kepada orang mukmin, semuanya baik. Apabila ditimpa musibah, dia sabar, wa huwa khairul, maka itu jadi kebaikan buat. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan buat dia. Makanya kata Nabi, iman itu cuma dua bagian, nisfu sobrin, nisfu syukrin. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Enggak ada lagi yang lebih dari itu. Coba kita, Pak, kondisi kita di dalam hidup ini cuma dua. Kalau enggak senang, susah. Kalau enggak susah, senang. Dua aja. Ada nggak yang ketiga? Ada yang ketiga, Pak? Nah, Allah sudah bikin tips kiat supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Apa? Kalau dalam keadaan susah kita sabar. Dalam keadaan senang kita syukur. Itu hebatnya Islam. Diajarkan. Gimana caranya sabar, gimana caranya syukur, itu diajarkan dalam ilmu tasawuf. Makanya ilmu tasawuf itu dipelajari supaya kita tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Allah dan bagaimana caranya sabar terhadap musibah-musibah atau ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tawakal. Itu diajarkan tuh dari ayat ini. Kenapa? Yang terjadi adalah keputusan Allah, maka kita menggantungkan semua urusan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya muncul kata tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang tawakal. Maksudnya apa? Dia usaha maksimal, soal urusan itu ketentuan Allah. Enggak usah Anda menentukan berapa rezeki Anda. Bisa dipahami enggak? Misalnya seperti contoh, saya kerja, saya harus dibayar 20 juta. Ternyata pas kerja enggak dibayar 20 juta karena Anda menetapkan rezeki Anda sendiri, kecewa enggak? Kecewa. Maka yang dipintakan Allah adalah wa'malu,
kerja aja. Gimana hasilnya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih 1 juta, apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Allah kasih 500.000, alhamdulillah. Allah kasih 100.000, alhamdulillah. Urutannya lihat yang bawah. Dia kerja setengah mati, belum tentu dapat 500.000. Gua alhamdulillah dapat 500.000. Jangan lihat yang atas, Bapak bingung. Kamu lihat yang atas nggak pernah bersyukur. Lihat bawah. Dapat motor, apa bilang? Alhamdulillah. Tetangga saya naik sepeda mulu dari itu sampai sekarang. Yang punya sepeda, alhamdulillah. Tuh tetangga jalan kaki mulu nggak ada sepedanya. Yang jalan kaki bilang apa? Alhamdulillah masih bisa jalan. Itu yang di sampingnya udah stroke dia bisa jalan-jalan tuh. Yang kena stroke bilang apa? Alhamdulillah masih hidup. Yang lain udah terus sampai alam barzah tuh. Jadi semuanya harus disyukuri itu. Nah, kalau itu kita jalankan, hidup ini nggak susah. Kenapa? Karena semua yang terjadi kepada kita sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin, apa itu? Apapun musibah yang terjadi itu adalah biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menentukan segala sesuatu, tidak seperti kita, manusia yang penuh keterbatasan. Kita harus mencipta. Mau bikin pisang goreng, enggak, kita bilang kun fayakun. Jadilah pisang goreng. Enggak mungkin terjadi pisang goreng. Bapak harus pergi ke pasar Kemandoran, Louis kan, beli pisang. Jadi nggak pisang goreng, belum. Pulang, kupas, ada terigunya. Jadi nggak pisang goreng, belum. Dicampur, digoreng. Habis digoreng, bisa nggak langsung dimakan? Nggak bisa, kasih dingin dulu dan suruh capek. Dunia ini capek. Tapi Allah lain, Pak. Mau ciptakan alam semesta, kun. Jadilah sesuai dengan konsep Allah. Fayakun. Kenapa? Kullul lahu qanitun. Semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya. Nah, yang ditiru dari Allah dari ayat ini apa? Yang pertama, kita pesan moralnya adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu lakukan adalah mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti yang terbaik. Tapi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti sesuatu yang buruk. Saya pikir ini kalau ada yang ingin dipertanyakan masih ada berapa menit lagi nih, Pak? Ada 7 menit lagi. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan saya persilakan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada yang ditanya. Karena selama ini belum ada pertanyaan ya. Atau sudah paham semua? Atau belum paham semua? Atau tidak paham sama sekali? Langsung ditutup. Kalau udah maaf saya yang nanya nih, balikin. Masih ada? Share itu aja mau undang-undang mau. Iya silakan. Enggak, usah undang. Kasih tahu pemberitaan informasi. Masih lama ini. Masih lama. Berapa? Tanggal 6 September. Masih lama, nanti lupa. Nanti pas di situ. Ada yang mau tanya Pak? Ya silakan, Ustaz Mansur yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kun fayakun dan takdirnya Allah. Terus aplikasi daripada qadri khairihi wa syarrihi min Allah, tolong diperjelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kun fayakun, ini adalah satu keistimewaan dan kekuatan serta kekuasaan Allah. Itu satu. Kenapa? Karena Allah itu tidak sama seperti makhluk. Kalau makhluk itu harus mengikuti proses. Makanya ketika kita menciptakan sesuatu harus ikut prosesnya.
Itu diajarkan oleh Allah, segala sesuatu harus berproses. Tapi bagi Allah itu tidak mengikuti aturan itu. Bagi Allah, karena semuanya adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan dari ayat sebelumnya, qul law qaditun, maka enggak perlu proses. Makanya para ilmuwan agak bingung dengan proses penciptaan yang Allah mengatakan kun fayakun. Itu satu. Ini kekuasaan Allah. Yang kedua, ketika Allah mengatakan kun fayakun, itu bukan berarti instan. Bisa dipahami nggak, Pak? Tetapi di dalamnya itu Allah ciptakan alam semesta sittata ayyam. Berapa hari itu? 6 hari. 6 hari Allah ciptakan. Nah, dalam penciptaan itu berproses tuh. Makanya di dalam sains ada yang disebut dengan teori Big Bang. Tahu Big Bang? Kalau kita belajar ilmu astronomi, sains atau fisika, itu ada yang disebut dengan Big Bang Theory. Big Bang Theory artinya apa? Bagi Allah semuanya mudah. Tetapi di dalamnya itu ada proses yang terjadi. Ketika Allah mengatakan kun, itu berproses. Tapi bukan Allah membutuhkan proses. Ngerti nggak maksudnya? Bagi Allah bilang aja kun jadi. Tapi pada saat proses penjadian itu mengikuti aturan-aturan yang disebut dengan proses. Di dalam surat Al-Anbiya itu Allah mengatakan dulu nih sebelum terjadi alam semesta itu semuanya satu. Fafataqnaha. Lalu kemudian Allah pecahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Lalu Allah jadikan dari air segala sesuatu jadi hidup. Maka air jadi sumber penghidupan. Dulu satu kesatuan, Pak. Rotqan itu satu kesatuan. Nanti bisa dicari dalam surah Al-Anbiya. Satu kesatuan, kemudian Allah bilang, jadilah engkau alam semesta. Pecah. Dalam proses pemecahan itu ada yang jadi planet, ada yang jadi bintang, ada yang jadi bulan, menjadi satu keteraturan semua. Dan itu yang disebut dengan aturan hukum. Karena Allah cuma bilang aja kun, berproses semua. Seperti kita buat segala sesuatu udah terprogram, tinggal pencet, tek. Bisa paham ini? Misalnya Bapak ini di pabrik nih, apakah dikerjain langsung satu-satu? Ada mesin, udah diciptakan mesinnya nih. Dipencet aja tombol. Bergerak, tiba-tiba jadi produk. Bisa dipahami nggak? Itu namanya proses. Tapi orang yang melakukan itu tinggal pencet aja kun. Dia pencet bilang aja kun. Proses jadi. Logika analoginya gitu. Tapi bagi Allah nggak seperti logika kita. Allah cuma bilang kun, berproses. Nah, karena ini adalah bagian dari ketetapan dan ketentuan Allah, maka bukan cuma ini, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu adalah berada dalam ketentuan Allah, termasuk perbuatan. Allah sudah ciptakan. Kalau Allah tidak ciptakan perbuatan duduk, kita nggak mungkin bisa duduk, Pak. Ini duduk Allah ciptakan nggak? Allah ciptakan. Dalam sistemnya, kita cuma bergerak sesuai dengan ketetapan itu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu semua sesuai dengan ketentuan Allah, nggak mungkin keluar dari ketetapan Allah. Karena kalau Allah tidak jadikan duduk, kita nggak bisa duduk. Maka di situ ada paham teologi Islam yang disebutkan orang bisa melakukan sesuatu karena ikhtiar. Ada yang kedua, orang melakukan sesuatu karena Allah sudah tentukan. Yang pertama, pemahaman Asy'ari kita. Yang kedua, pemahaman Jabariyah. Apapun yang terjadi, Allah itu sudah ketentuan Allah. Saya ini miskin, itu ketentuan Allah. Sehingga nggak perlu lagi menjadi orang kaya, nggak mau kerja. Kenapa? Gua udah diciptain miskin begini, udahlah, ini ketentuan Allah. Itu enggak. Teologi Asy'ariyah kita mengatakan miskin dan kaya itu sistem yang Allah ciptakan. Tapi untuk menjadi miskin dan menjadi kaya, Anda punya ikhtiar. Anda harus usaha. Kalau Anda memilih miskin, ya udah diam aja. Kalau Anda memilih kaya, bekerja. Nah, bekerja dan diam aja itu Allah ciptakan juga. Jadi segala sesuatu ini ada dalam sistemnya, nggak mungkin keluar. Bapak misalnya minum, Allah ciptakan minum. Tapi ketika Allah tentukan Anda nggak bisa minum, bagaimanapun Anda nggak bisa bergerak tangan ini. Karena Allah tetapkan Anda nggak bisa. Maka muncullah yang disebut dengan penyakit, stroke, penyakit ini, Anda nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena Allah jadikan
itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah yang disebut dengan rukun iman. Kalau Anda tidak percaya pada takdir Allah ini, Anda akan susah hidupnya. Maka percaya pada takdir itu apa? Semua adalah dalam ketentuan Allah. Diberikanlah aturan, nih caranya kalau ente mau ikuti yang bagus nih. Kalau diberikan musibah, sabar. Kalau diberikan nikmat, syukur. Apa itu sabar syukur? Pelajari itu sabar dan syukur dan gimana caranya mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Saya pikir ini ya, karena udah waktu Isya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.